Nyatanya ruh kena tubuh, zahirnya tubuh itu kena ruh. Namun untuk melihat kesempurnaan ruh, lihatlah kepada batang tubuh ini. Batang tubuh inilah sebenarnya, ya, ruh itu yang sebenar-benarnya. Itu dia ilmunya, dipakai kedua Bapak Ibu. Tuh, watughallu asyayatin, mesti pahami. Kemudian yang keempat. Yang keempat kata Rasul, fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Man hurima khairuha faqad hurima. Apa artinya itu? Fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Di bulan Ramadan itu ada satu malam khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairuha, barang siapa yang diharamkan baginya kebaikan pada malam itu, siapa yang tidak mendapatkan malam kebaikan, faqad hurima, maka haram baginya, tidak akan pernah mendapatkan kebaikan. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Malam apa namanya Bapak Ibu? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar 1000 bulan. 1000 bulan ini Bapak Ibu sama dengan 83 tahun 4 bulan. Ya. Jadi kalau kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, malam 1000 bulan, sama artinya Bapak Ibu telah beramal 83 tahun 4 bulan lamanya Bapak Ibu. Sedangkan umur Bapak Ibu belum tentu bisa mencapai 83 tahun 4 bulan. Umur kita yang 60 lalu dapat Lailatul Qadar, tambahlah tuh 60 tahun, tambah 83 tahun 4 bulan doha. Jangan. Sedangkan rata-rata umur kita ini kata Rasulullah berapa Bapak Ibu? Berapa kali Pak? Bisa nih goleh. Kata Rasul, a'maru ummati baina sitin ila sab'in. Ada nama Siti? Ada. A'maru ummati baina sitin ila sab'in. Rata-rata umur umatku kali Pak, kata Rasulullah, 60 sampai 70 tahun. Wa aqaluhum man yajuzu zalik. Andai kata ada yang lebih 60 dan ada yang lebih daripada 70, itu hanya sedikit saja. Ada tapi sedikit. Tapi siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar, maka sama artinya 83 tahun 4 bulan namanya Bapak Ibu. Sekarang yang Lailatul Qadar itu wujudnya yang bagaimana Bapak Ibu? Ini mesti paham. Oh, Lailatul Qadar, obalatan baskom di rumah. Tengok. Alun baku le dah. Alun jadi es le dah. Karena dalam pikiran mereka, kalau Lailatul Qadar itu turun malam itu, air beku, lautan beku tuh gimana kapal laut itu berjalan le? Pohon-pohon tunduk sujud, arobo kane rumahnya wanda jadi rayu dah. Ini mesti pahami Lailatul Qadar itu maknanya nurun ala nuri. Lihat Lailatul Qadar itu maknanya nur ala nur. Apa artinya nih? Cahaya di atas cahaya. Maknanya itu terjemah namanya. Maknanya ya, menyaksikan cahaya Allah nyata pada Muhammad. Rupanya Lailatul Qadar itu Bapak Ibu menyaksikan kewujudan Allah nyata pada diri Muhammad. Itu yang Lailatul Qadar. Cahaya yang terang benderang. Cahaya yang benderang-benderang itu di atas cahaya Muhammad, itu cahaya Allah. Maka orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah orang yang telah menyaksikan kezahiran dan kewujudan Allah yang nyata pada alam, sempurna pada dirinya berupa insan. Itu yang Lailatul Qadar. Namun rahasianya itu disembunyikan. Maka kita bongkarlah rahasia Lailatul Qadar secara syariat.
Lailatul Qadar secara ilmu tarikat, Lailatul Qadar secara ilmu hakikat, Lailatul Qadar secara ilmu ma'rifat. Supaya nanti pulang dari sini sudah dapat Lailatul Qadar. Jangan tunggu bulan Ramadan. Nah, lihat. Nah, kalau ditunggu bulan Ramadan, maka jadilah seluruh bulan itu menjadi bulan Ramadan. Karena sudah kita mampu melihat dan menyaksikan nur yang sudah nyata pada sekalian alam itu. Nah, lihat Lailatul Qadar secara ilmu syariat. Lailatul Qadar secara ilmu syariat itu hanya turun sekali setahun, yaitu di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan Bapak Ibu, sekali setahun cuma. Ya. Di luar bulan Ramadan tidak ada Lailatul Qadar di situ. Di bulan Ramadan itu, kalau ingin mendapatkannya, jaga-jaga, kata ulama, mulai daripada malam pertama sampai malam 30. Nah, malam pertama sampai malam 30 itu, di antara keduanya itu ada malam Lailatul Qadar. Lalu, dalam pandangan torikat, pandangan torikat lagi, dalam pandangan ilmu tarikat, ya, Lailatul Qadar pada malam Ramadan itu 1 sampai 30, maka carilah Lailatul Qadar itu di 10 akhir bulan Ramadan. 10 akhir bulan Ramadan itu apa tadi namanya? Iskun minan nar. Berarti pada malam-malam ganjil, 10 akhir Ramadan pada malam ganjil. Malam apa tuh? 21, 2, 23, 25, 27, 29. Carilah dia pada 10 akhir Ramadan, yaitu pada malam-malam ganjil. 21, 23, 25, 27, dan 29. Namun bagi orang yang mampu meniliknya secara pandangan hakikat, carilah malam Lailatul Qadar itu pada malam ganjil itu. Lihat, malam ilmu hakikat lagi Bapak Ibu. Ilmu hakikat. Kita lihat harinya, ya, malam 21, kalau itu adalah malam Lailatul Qadar, cara melihatnya bagaimana? Ya, kata Imam Al-Ghazali, kalaulah 1 Ramadan, apabila 1 Ramadan itu jatuh pada hari Senin, maka Lailatul Qadar itu pada malam 21 Ramadan itu. 21 itu, kalaulah 1 Ramadan jatuhnya hari Senin, Lailatul Qadarnya itu pada malam 21. Kalau Lailatul Qadar itu pada malam 23 Ramadan, lihat 1 Ramadannya di mana? Kalau 1 Ramadannya itu jatuh pada hari Kamis, hari Sabtu, maka Lailatul Qadar itu tanggal 23 itu. Itu dia. Kapan jatuhnya tanggal 25? Lihat 1 Ramadannya di mana? Kalau 1 Ramadannya itu jatuh pada hari Kamis, maka Lailatul Qadarnya itu pada tanggal 25. Kapan Lailatul Qadar pada malam 27? Apabila 1 Ramadannya itu jatuh pada hari Selasa atau hari Jumat, maka Lailatul Qadarnya tanggal 27. Jadi kalau di hari Selasa atau hari Jumat jatuhnya 1 Ramadan, maka Lailatul Qadar itu tanggal 27 Ramadan. Apabila Lailatul Qadar 29, itu ketika 1 Ramadannya jatuh pada hari Ahad atau hari Rabu, maka Lailatul Qadarnya tanggal 29. Hari Ahad hari apa? Hari Minggu atau hari
Rabu. Nah, jadi kalau 1 Ramadan jatuhnya pada hari Rabu atau hari Ahad, Lailatul Qadarnya itu tanggal 29. Bulan ini tanggal berapa dan hari apa jatuhnya? Hari Kamis. Nah, hari Kamis kalau menurut ilmu falak orang kasab, ini ilmu falak orang kasab. Nah, dia mampu memahami itu karena Allah telah membukakan rahasia Ramadan bagi dirinya. Kalaulah hari Kamis, jatuhnya hari apa tadi Bapak Ibu? Tanggal 25 Lailatulnya. Ini rahasianya. Ini secara ilmu hakikat. Lalu bagaimana kita menilik dan memahami Lailatul Qadar secara ilmu ma'rifat? Lihat. Memahami Lailatul Qadar secara ilmu ma'rifat. Secara ilmu ma'rifat tadi dijelaskan Lailatul Qadar yang sebenar-benarnya adalah orang yang mampu mengenal dan menyaksikan Allah secara nyata, terang, jelas pada sekalian alam, terang, jelas dan nyata pada dirinya ini. Itu Lailatul Qadar yang sebenarnya. Maka hakikat Lailatul Qadar adalah orang yang mendapatkan hidayah. Itu yang nur ala nur. Orang yang mendapatkan hidayah, orang yang mendapatkan petunjuk. Sebenar-benarnya orang yang mendapatkan hidayah dan petunjuk Bapak Ibu adalah orang yang telah mengenal dan menyaksikan Allah. Itulah sebenarnya orang yang mendapatkan hidayah dan petunjuk. Tapi kalau dia belum mengenal dan menyaksikan Allah yang nyata pada alam, nyata pada dirinya, belum dia mendapatkan petunjuk. Walaupun sudah puluhan tahun dia mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Tapi kalau dia belum mengenal Allah, dia belum menyaksikan Allah, maka dia belum mendapatkan hidayah yang sebenar-benarnya. Makanya Lailatul Qadar yang sebenar-benarnya itu menyaksikan dan mengenal Allah yang nyata pada alam, nyata pada dirinya. Maka disitulah terbukanya rahasia mengenal dan menyaksikan Allah pada malam-malam ganjil Bapak Ibu. 21 ganjil, 23 ganjil, 25 ganjil, 27 ganjil, 29 ganjil. Yang ganjil itu siapa? Allah. Makanya Allah dikatakan al-witir, ganjil, suka kepada yang ganjil. Aku al-witir dan aku suka kepada yang ganjil. Kita lihat 21. Nah, 2 dengan 1. Yang ganjil situ yang mana tuh? 1. Lihat, 1 ini yang ganjil. Rahasia menyaksikan Allah pada yang 1 itu kita melihatnya bagaimana. Lihat, disitulah maknanya bahwa tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata, tidak ada yang terang, melainkan yang wujud, yang terang dan yang nyata pada sekalian alam, pada sekalian diri, tidak lain adalah Allah semata-mata. Itulah makna la ilaha illallah, la maujud illallah. La ilaha illallah. Tidak ada yang nyata melainkan yang nyata hanya Allah. Tidak ada yang ada melainkan yang ada hanya Allah. Tidak ada yang terang melainkan yang terang hanya Allah. La maujud illallah. Tidak ada yang wujud pada sekalian alam, pada diri, pada segala sesuatu, melainkan yang wujud pada sekalian alam, pada sesuatu hanya Allah semata-mata. Itulah yang dikatakan namanya Lailatul Qadar. Mampu menyaksikan Allah itu yang wujud semata-mata. Dialah yang bersifat wajibal wujud. Wajibal wujud apa artinya Bapak Ibu? Wajib ada. Bagaimana wajib adanya? Ada dengan sendirinya. Qiyamuhu binafsihi. Disitulah dia wujud dengan sendirinya. Ketika Bapak Ibu telah mampu memandang kewujudan Allah yang wujud nyata terang pada sekalian alam dan nyata pada diri sendiri, itu Bapak Ibu sudah
mendapatkan Lailatul Qadar, sudah mengenal dan menyaksikan Allah yang wujud dari segala yang ada ini. Maka yang dikatakan Allah, Bapak Ibu, yang dikatakan Allah itu adalah Allah lah yang wujud pada segala yang ada ini. Dan segala yang ada ini, inilah ainullah, nyatanya wujud Allah itu. Wallahu nafsiun wa ana nafsahu wujudahu. Allah lah diriku, diriku inilah nyatanya wujud Allah. Jadi tak terpandang lagi wujud siapa-siapa pada diri dan di luar diri. Melainkan yang terpandang hanyalah wujud Allah pada diri dan di luar diri. Karena dia cuma yang bikulli syai'in muhit. Dialah yang meliputi akan segala sesuatu. Dan segala sesuatu itu adalah nyatanya akan dirinya. Kalaulah segala sesuatu itu adalah nyatanya akan dirinya, maka segala sesuatu itu tiada lain dirinya. Kalaulah segala sesuatu itu tiada lain dirinya, maka segala sesuatu itu itulah sebenar-benar akan dirinya. Itu Lailatul Qadar. Nih. Yang kedua, makna marifatnya. 23. Yang ganjil yang mana? Ya. Apabila Bapak Ibu telah mampu memandang satu wujudnya pada Allah, pada Muhammad dan pada Adam, itulah sebenarnya rahasia la maujud illallah, la ilaha illallah. Orang yang mampu memandang Allah, Muhammad dan Adam nyata dan sempurna pada dirinya, maka itulah Lailatul Qadar. Allah itu adalah zat sir bagi insan. Muhammad itu adalah sifat ruh bagi insan. Adam itu adalah af'al bagi insan, tubuh bagi insan tuh. Allah, Muhammad, Adam satu orangnya Bapak Ibu. Allah namaku, Muhammad nama wujud diriku, Adam nama rupa wujud diriku. Aku juga di situ yang berdiri dengan sendirinya. Satu orangnya tuh. Disebut Allah, disebut Muhammad, disebut Adam, ada orangnya, ada wujudnya. Disebut spidol, ini orangnya. Disebut mik, ini orangnya. Disebut Allah, Muhammad, dan Adam, satu orangnya Bapak Ibu, ini orangnya. Bukan kita mengaku Allah, bukan pula kita ingin jadi Allah. Tapi maksudnya, tidak ada lagi yang wujud pada diri di luar diri, melainkan hanya Allah semata-mata Bapak Ibu. Jadi ilmu tauhid dan ilmu ma'rifat itu untuk menafikan dan mentiadakan diri kita tidak ada, diri kita tidak wujud, diri kita tidak nyata. Yang wujud dan yang nyata hanya diri Allah semata-mata. Kemana Bapak Ibu untuk mencari dan menemui Allah kalau bukan pada diri sendiri? Namun diri sendiri bukanlah diri Bapak Ibu. Ya, kemana Bapak Ibu akan mencari Allah, kata Ustadz, kalau bukan pada diri sendiri? Namun diri sendiri bukanlah diri Bapak Ibu. Diri Bapak Ibu tidak ada, yang ada hanya diri Allah. Diri Allah itulah yang diri Bapak Ibu. Diri Bapak Ibu itulah wujud nyatanya diri Allah. Dirimu nggak ada, diri aku yang ada. Aku ini yang dirimu. Dirimu itulah nyatanya aku, kata Allah. Maka nafikanlah itu pada diri. Kalau sudah nafikan pada diri, kita hilangkan pada diri, tidak ada lagi keakuan diri, maka disitulah nyatalah keakuan Allah yang berdiri dengan sendirinya di situ. Itulah makna Lailatul Qadar, menyaksikan Allah nyata pada Muhammad rupa Adam yang telah menjadi rahasia diri Bapak Ibu sendiri. Ini orangnya. Tapi tak boleh disebut-sebut lagi di situ. Kemudian 25, mana yang ganjil? Nah, di mana kita menyaksikan Allah itu? 5 itu ya, menyaksikan wujud diri sendiri secara zahir dan batin yang tersirat pada surat Al-Fatihah pada kalimat Alhamdu.
menyaksikan wujud diri secara zahir dan batin yang tersirat pada surah Al-Fatihah. Ya, zahirnya berupa tubuh, zahirnya berupa tubuh, batinnya berupa ruh. Allahu ruhun wa Muhammadun jasadun. Tubuh itulah yang bernama Muhammad dan ruh itu yang bernama Allah. Sempurna dia pada diri ini Bapak Ibu. Alhamdulillah. Alif lam ha mim. Berapa tuh? 5. Lihat. Alif. Apa lagi? Lam. Apa lagi? Ha, apa lagi? Mim. Apa lagi? Dal. Inilah wujud diri kita zahir dan batin. Sempurna ini yang mesti kita saksikan. Allah dan Muhammad. Alif. Ini kepala. Hakikat kepala. Lam. Ini hakikat tangan. Buat tangan. Ha. Inilah hakikat tubuh. Batang tubuh. Mim. Inilah hakikat pusat. Dal. Inilah hakikat kaki. 2 kaki. Inilah yang alhamdulillah. Inilah tempat nyatanya memandang Allah yang bernama Muhammad, rupa Adam, yang menjadi rahasia insan Bapak Ibu. Itu yang 5 tuh. Nih. Kelima itu, alif lam ha mim dal tuh sempurna zahir dan batin Bapak Ibu. Pada diri kita yang disebut alhamdulillah. Ini yang kita sadatkan sehari-hari itu. Ini yang kita saksikan. Allah rupa ruh, Muhammad rupa tubuh, zahir dan batin. Makanya dikatakan al-insanu sirri wa ana sirrahu. Insan itu adalah rahasiaku dan akulah yang menjadi rahasia insan itu. Siapa yang mengenal insan pasti dia mengenal aku, karena akulah yang insan itu, Tuhan. Maka rahasiakanlah aku pada insan itu, Tuhan. Zahirun Rabbi fi batni abdi ana bi abdi. Nyatanya aku pada batin insan itu. Karena akulah telah menjadi rahasia insan. Jadi jangan dicari aku, karena aku sudah lenyap menjadi rahasia diri insan. Kenali sajalah insan, pasti kenal aku.